Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Puja Septianingsih dengan NIM 2111755 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Kampus Tain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Mata kuliah saya yaitu Ulumul Hadis dan dosen pengampu saya adalah Ibu Islamiyah MAG. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari salah satu materi saya yang telah saya pelajari dengan judul materi yaitu Kaidah Kesahihan Hadis. Kaidah kesahihan hadis memiliki 3 materi pokok. Yang pertama yaitu kaidah autentisitas hadis atau kritik sanad hadis. Hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dabit, serta tidak terdapat kejanggalan, suyuz, dan cacat yang samar, ilat. Dengan demikian, hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi persyaratannya, yang oleh M. Suhudi Ismail disebut sebagai unsur-unsur kaidah mayor kesahihan sanad hadis sebagai berikut. Yang pertama, sanad atau mata rantai periwayatan bersambung. 2. Seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat adil atau terpercaya. 3. Seluruh perawi dalam sanad bersifat dabit atau cermat. 4. Sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan suyuz. 5. Sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar, ilat. Dari kelima butir persyaratan hadis sahih tersebut dapat diurai menjadi 7 butir, yakni 5 butir berhubungan dengan sanad dan 2 butir atau matan terhindar dari kejanggalan dan ilat berhubungan dengan matan. Dengan demikian, hadis yang tidak memenuhi salah satu unsur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis sahih. Berikut rincian kajian setiap unsur di atas yang oleh M. Suhudi Ismail disebut sebagai unsur-unsur kaidah minor kesahihan sanad hadis. Yang pertama, terdapat sanad atau isnad bersambung. Sanad bersambung adalah hadis yang dari perawi pertama sampai perawi terakhir atau mukharij atau kodifikator tidak terjadi keterputusan sanad. Dengan ungkapan lain, tiap-tiap riwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelum. 2. Perawi adil. Secara lugawi, kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran. Sedangkan secara istilah, para ulama memiliki ragam pendapat. Ketiga, perawi dabit. Secara harfiah, makna dabit berarti kuat, tepat, kokoh, dan hafal dengan sempurna. Sedangkan secara istilah, dabit berhubungan dengan kapasitas intelektual periwayat hadis. Yang keempat, tidak mengandung unsur suyuz. Hadis suyuz adalah hadis yang memiliki sanad lebih dari satu, di mana salah satunya diriwayatkan oleh seorang rawi yang sikoh, tetapi diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat sikoh. Maka, salah satu langkah penting untuk menetapkan kemungkinan terjadinya suyuz dalam hadis adalah dengan cara membanding-bandingkan satu hadis dengan hadis yang satu tema. 5. Tidak mengandung unsur ilat. Pengertian ilat di sini bukan pengertiannya secara umum, yaitu cacat yang terdapat dalam hadis yang lazim disebut sebagai tan al-hadis atau jar'ah. Ilat adalah suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis, meskipun secara lahiriah kelihatannya selamat dari cacat. Materi pokok yang kedua yaitu kaidah validitas hadis atau kritik matan hadis. Kesahihan hadis tidak serta-merta menjamin keabsahan atau validitas matan atau teksnya. Secara teoritis, dimungkinkan adanya hadis yang persyaratan otentitasnya, sanadnya sudah terpenuhi keseluruhannya. Namun, dari sisi analisis matannya, dinilai ada kejanggalan. Dalam sebuah kaidah ilmu hadis disebutkan, la yastalzim sihah al-sanad sihah al-matan, atau keabsahan sanad tidak meniscayakan keabsahan matannya. Demikian pula sebaliknya, kadang ditemukan hadis yang sanadnya dhaif, namun sisi maknanya tidak bermasalah. Dari persyaratan kesahihan hadis diketahui bahwa matan yang sahih adalah matan yang selamat dari suyuz dan ilat. Kedua kaidah ini kemudian disebut sebagai al-qawaid al-kubra lis sihah al-matan atau kaidah mayor kesahihan matan.
Adapun kaidah minor, al-qawaid al-sugro, bagi masing-masing kaidah mayor adalah: 1. Matan hadis terhindar dari suyuz. Berdasarkan pendapat Imam Al-Syafi'i dan Al-Khalili, hadis yang terhindar dari suyuz adalah sanad hadis harus mahfuz dan tidak gharib, serta matan hadis tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Konsekuensi dari kaidah minor ini adalah dilakukannya penelitian atas kualitas sanad hadis sebelum dilakukan penelitian terhadap matan hadis. Dengan demikian, langkah metodologis yang perlu ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadis itu terdapat suyuz atau tidak adalah: A. Melakukan penelitian terhadap kualitas sanad yang diduga bermasalah. B. Membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan lain yang memiliki tema dan memiliki sanad yang berbeda. C. Melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan hadis yang mengangkat tema sama. Dengan kegiatan ini akan diperoleh kejelasan antara matan yang mahfuz dan matan yang janggal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan penggalian data dengan menempuh langkah tahrij bi al-maudu. 2. Matan hadis terhindar dari ilat. Bagian ini lebih ditekankan pada kaidah minor dari kaidah terhindarnya matan hadis dari ilat. Kaidah minor matan hadis yang terhindar dari ilat adalah: A. Tidak terdapat ziyadah atau tambahan dalam lafaz. B. Tidak terdapat idraj atau sisipan dalam lafaz matan. C. Tidak terjadi ihtirab, pertentangan yang tidak dapat dikompromikan dalam lafaz matan hadis. D. Jika ziyadah, idraj, dan itirab bertentangan dengan riwayat yang sikoh lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung suyuz. Selanjutnya akan diperoleh kesimpulan apakah kadar deviasi penyimpangan dalam penuturan riwayat matan hadis masih dalam batas toleransi, ilat kafifah atau sudah pada taraf marusak, dan memanipulasi pemberitaan ilat kadihah. Lalu kita masuk kepada materi pokok yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip dalam memahami hadis. Fakta yang ditemukan dalam khazanah hadis adalah terdapatnya hadis-hadis yang kontradiktif dan problematis. Ada sejumlah teori yang telah diciptakan para ulama sebagai cara penyelesaiannya. Di antara teori-teori tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang seyogyanya dikuasai oleh peminat studi hadis, agar nilai-nilai leluhur dalam sabda kenabian fungsional dalam kekinian di hidup manusia. Yaitu: 1. Prinsip konfirmatif, yaitu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk Al-Quran, mengingat sumber prinsip hadis adalah Al-Quran dan hadis adalah bayan bagi Al-Quran. 2. Prinsip tematis komprehensif, teks-teks dalam hadis dipahami sebagai kesatuan integral sehingga dalam pemaknaannya harus dipertimbangkan hadis lain yang relevan guna pencarian makna yang komprehensif. 3. Prinsip linguistik, mengingat hadis terlahir dalam wacana kultural dan bahasa Arab, maka prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab harus diperhatikan. 4. Prinsip historik, yaitu memahami latar belakang sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya hadis Nabi, termasuk di dalamnya kapasitas dan fungsi Rasulullah ketika menyampaikan sabdanya. 5. Prinsip realistik, yaitu selain memahami latar situasional masa lalu di mana suatu hadis muncul, juga memahami latar situasional kekinian masyarakat dengan melihat realitas kehidupan dan problem krisis yang dialami. 6. Prinsip distingsi etis dan legis, bahwa hadis-hadis hukum tidak saja dipahami sebagai kumpulan aturan perundangan, lebih dari itu ia mengandung nilai-nilai etis yang dalam. 7. Prinsip distingsi instrumental dan intensional, hadis Nabi di samping memiliki dimensi instrumental, wasilah yang sifatnya temporal dan partikular, juga memiliki dimensi intensional, gayah yang sifatnya permanen dan universal. Dalam hal ini niscaya untuk diketahui antara cara yang ditempuh dengan tujuan asasi yang hendak diwujudkan oleh Rasulullah terkait dengan sabdanya.
Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya pelajari. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.